Hai, Apple lagi-lagi melakukan update atau memberikan update terbaru kali ini di iOS 17, tepatnya iOS 17.6.1. Selain itu buat kalian yang aktif atau menggunakan iOS 18 public beta, di sini juga ada update. Coba sebelum kita bahas iOS 17, kita coba untuk ngecek iOS 18 public beta yang ketiga. Kalian kalau ada di iOS 18 public beta yang kedua atau public beta yang pertama, tinggal masuk aja ke menu setting. Lalu kalian masuk ke general kayak biasa, terus software update, dan kalian cek di sini, tunggu beberapa saat. Nah, di sini udah muncul untuk iPhone punya gue ini adalah iPhone XS Max. Kalau kalian lihat di sini beta update-nya iOS 18 public beta, dan di sini adalah public beta yang ketiga. Dan untuk public beta yang ketiga ini memang ada beberapa perubahan untuk packaging kontennya, fiturnya, dan lain sebagainya. Itu mirip banget sama developer beta 5 yang udah gue bahas videonya yang ini. Jadi kalian bisa cek detailnya fitur-fitur apa aja yang diperbaharui atau yang diganti atau yang diubah, bisa cek videonya. Linknya ada di deskripsi karena isi packaging kontennya antara public beta yang ketiga dan developer beta yang kelima itu sama gitu. Jadi langsung aja kalian update kayak gini, tinggal klik update now lalu masukkan passcode-nya. Oke, tinggal ditunggu aja dan gua saranin selalu karena ukurannya gede, pastiin kalian update itu dengan menggunakan jaringan WiFi yang stabil. Syukur kalau kencang, lebih bagus lagi. Oke, kita balik lagi ke iOS 17.6.1. Kita cek untuk size update-nya. Di sini untuk size update-nya relatif cukup kecil sebetulnya. Ada di 320 MB untuk iPhone 14 punya gue ini. Jadi tiap iPhone itu tentu akan punya size update yang beda-beda. Jadi memang bervariasi tergantung tipe iPhone-nya. Update apa aja yang ada di iOS 17.6.1, ini memang tidak ada fitur baru karena memang kalau kita lihat update-nya itu adalah angka kecil dari ujungnya di sini 17.6, lalu poin berikutnya itu poin 1. Jadi kayak biasa, hanya pembaruan-pembaruan kecil. Di sini Apple mention ada important bug fix, berarti ini ada perbaikan bugs, dan juga untuk perbaikan advanced data protection. Oke, untuk advanced data protection kita akan coba bahas dulu sedikit demi sedikit. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu advanced data protection, yaitu sebuah sistem yang dibangun Apple untuk meningkatkan keamanan kita, untuk memproteksi atau untuk melindungi foto kita, video kita, chat kita, memo, shortcut, password, dan lain sebagainya yang ada di iPhone. Jadi bug sebelumnya itu di Advanced Data Protection nggak bisa di turn on atau off. Kita masuk ke menu setting, klik akun Apple ID kita, lalu klik iCloud. Ada Advanced Data Protection ya di bagian sini. Ya gue ini masih off. Jadi di iOS 17.6 kemarin, di beberapa device itu ngalamin bugs. Di Advanced Data Protection-nya ini nggak bisa di switch on ke off atau off ke on. Jadi ngebugs kayak gitu. Sehingga di 17.6 kemarin kalau kita pengen aktifin Advanced Data Protection itu di beberapa device nggak bisa, malah ngebugs. Tapi kalau sekarang ini udah dibenerin sama si Apple, harusnya bisa sih. Kayak gini, tinggal klik aja kalian Advanced Data Protection, lalu klik dan nyalain di sini Turn on Advanced Data Protection. Tentu seperti yang tadi udah gue bilang, ini sangat penting banget karena di iOS sebelumnya pernah kita mention atau pernah kita bahas juga, kalau di iOS 17.5.1 itu ada celah keamanan yang dimanfaatkan oleh para hacker atau para scammer masuk melalui website khususnya di Safari, dan juga link-link shortcut yang bisa mengakses iPhone kita secara ilegal, bisa ngambil foto kita, ngambil video kita, data-data penting kita, kontak kita. Yang lebih mengerikan kan kalau data M-Banking kita jebol, bisa dikuras ATM kita atau rekening kita atau tabungan kita. Sayang banget dan ngeri banget. Makanya dengan update kali ini menurut gua wajib banget kalian itu melakukan update untuk meningkatkan keamanan di iPhone kalian dengan mengaktifkan Turn on Advanced Data Protection. Karena sekarang udah nggak ngebug, fungsinya udah bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kayak gitu. Lalu perbaikan berikutnya yang dilakukan oleh Apple memang tidak di-mention secara langsung di sini, di update-nya. Kalau kita baca, hanya bilang important bug fix aja. Namun memang sejauh ini dari beberapa user yang mencoba untuk berkomunikasi dengan gue lewat komen di kolom komentar YouTube atau mungkin DM di Instagram atau komen di Instagram, di thread, dan di forum-forum Facebook, sejauh ini iOS 17 itu jauh lebih baik, udah mulai stabil, baik dari suhunya maupun dari baterainya, walaupun memang masih ada sih yang cukup banyak mengeluhkan di iOS 17.6 kemarin, waktu update malah boros. Komen-komennya juga ada di channel gua coba untuk tampilin ke kalian di sini, ada yang mengeluhkan kalau baterainya itu malah jadi boros. Tapi gua saranin kalau kalian sekarang udah ada di iOS 17.6, menurut gua sebaiknya kalian update aja. Kayak gitu.
Kalau untuk performa sebetulnya nggak terasa ada peningkatan atau ada bahkan penurunan jadi overhead atau mungkin jadi laggy dan lain sebagainya. Selama gue pakai ini beberapa waktu setelah update 17.6.1, gue ngerasa tidak ada peningkatan performance atau perubahan apapun yang terjadi yang gue rasain. Overall masih sama-sama aja ke iOS 17.6. Cuman mungkin tadi kayak yang gue mention di awal, udah ditingkatkan untuk service keamanannya, udah diaktifkan data protectionnya yang tadinya ngebug, sekarang bisa di turn on atau di turn off. Tapi kalau gue boleh saranin, kalian turn on aja, biar proteksi keamanan di iPhone kalian itu lebih tebal lagi, lebih aman lagi. Jangan lupa juga, ketika kalian mengaktifkan semua fitur keamanan yang ada di iPhone, kitanya juga harus bener-bener hati-hati dan jangan teledor. Karena kalau kita teledor asal klik website, asal klik link, asal klik shortcut, asal klik segala macam pesan-pesan yang kita belum ketahui asal-usulnya, itu juga bisa memperluas atau memperbesar peluang kita kena scam atau kena hacker iPhone-nya. Jadi selain dari sistemnya yang udah diupdate sama si Apple, orangnya juga kitanya sebagai pengguna harus hati-hati, jangan asal klik link dan lain sebagainya. Apalagi kalau link-link di Telegram, link-link di grup WhatsApp, link-link di kayak di Twitter kayak gitu, banyak banget jebakan-jebakan link yang bisa mengantarkan kita menuju kerugian. Artinya data-data kita bisa diambil dengan ilegal kayak gitu. Jadi hati-hati banget dalam penggunaan iPhone sehari-hari kayak gitu. Lalu berikutnya adalah untuk baterai health yang menurun di beberapa device atau di beberapa orang. Katanya baterai health yang menurun. Untuk iPhone gua coba kita lihat menurun atau enggak. Kita coba cek bagian baterai di sini di bawah. Oke. Lihat baterai health-nya. Oke. Baterai health-nya tidak ada penurunan, masih sama di 97%. Dan buat teman-teman yang mungkin setelah update iOS adanya penurunan baterai health, misalkan turun 1% atau 2% dan lain sebagainya, itu sebetulnya hal yang wajar. Sebetulnya bukan karena bugs dari iOS-nya atau karena iOS-nya yang jelek atau karena update iOS. Intinya, setiap kali sistem itu diupdate, maka akan ada kalibrasi ulang terhadap kapasitas baterai di iPhone kita. Jadi kalau misalkan baterai health teman-teman itu menurun setelah update iOS, artinya baterai real kapasitas dari handphone atau baterai iPhone kalian itu memang segitu. Jadi dikalibrasi ulang setelah di-refresh sistemnya, setelah di-update sistemnya kayak gitu. Jadi nggak perlu mempermasalahkan baterai health dan nggak perlu bingung-bingung juga sih sebetulnya. Selagi dalam sebulan hanya turun 1%, 2% itu sih hal-hal yang wajar aja. Intinya kalau baterai health itu menurut gua patokannya kalau dalam setahun nggak lebih dari 15-20% itu masih normal dan wajar-wajar aja. Tapi kalau dalam setahun penurunan baterai health-nya bisa lebih dari 20% itu yang harus dipertanyakan. Dengan catatan baterainya original dan juga iPhone-nya masih iPhone yang baru, bukan iPhone yang lama kayak gitu. Kalau iPhone pemakaian lama atau yang jadul kita kan nggak bisa ngejamin juga kayak gimana. Bisa jadi baterainya gantian, kita nggak tahu kayak gitu. Lalu berikutnya adalah iOS 17.6.1 ini mungkin bisa jadi adalah update terakhir untuk iOS 17 sebelum nanti iOS 18 dirilis. Tapi itu bukan berarti iPhone kalian yang stay di iOS 17 nggak bisa lagi dipakai atau nggak akan kebagian update lagi. Di masa depan kadang Apple juga masih mengurusin. Bahkan sekarang iOS 16 aja masih bisa dapat security patch atau update dari keamanannya. Jadi masih diurusin sama si Apple walaupun udah nggak update lagi yang terbaru. Jadi jangan khawatir. Tetap bisa dipakai dengan keamanan yang aman dan mantap banget. Itu aja informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe dulu, nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan informasi terbaru lainnya dari iBudder Channel. Thank you for watching, see you next video, bye-bye.